السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, di pagi hari ini kita akan melakukan salah satu ibadah mulia, yaitu ibadah talabul ilmi, mengkaji dan mempelajari ilmu Islam, mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufiknya untuk kita cinta kepada ilmu, suka dan senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibahas dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah seputar permasalahan yang dalam 10 tahun terakhir ini khususnya banyak dibicarakan, banyak dibahas, yang seolah tak ada hentinya. Selalu terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa baru yang selalu mengundang kita untuk mengulangi pembahasan ini. Tentunya tak seorang muslim pun yang tidak menginginkan negerinya, negaranya, masyarakatnya berhukum kepada selain hukum Allah. Tak seorang muslim pun kecuali dia pasti menginginkan negerinya, masyarakatnya, negaranya menerapkan syariat Allah, sunnah Rasulnya dalam kehidupan mereka, dalam kesehariannya. Dan tak seorang muslim pun yang tidak menginginkan kehancuran bagi kaum kufar. Pasti setiap muslim, setiap pribadi mukmin yang benar-benar beriman, cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasul, kecuali mereka menginginkan hancurnya Yahudi dan Nasara yang enggan beriman kepada Allah, enggan berislam, menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak seorang mukmin pun
kecuali pasti dia menginginkan sebagai penduduk jannah, penghuni surga, dengan tempat dan posisi yang termulia dan tertinggi. Semua keinginan yang tadi saya sebutkan adalah keinginan mulia. Namun karena Islam itu adalah agama yang didirikan di atas ilmu, Islam bukanlah agama yang didirikan di atas logika sebagaimana agama Yahudi. Islam bukanlah agama yang didirikan di atas perasaan. Apa yang dinyatakan oleh perasaan dan emosi kita adalah baik, maka itu adalah baik. Apa yang dinyatakan oleh perasaan dan emosi kita itu adalah batil atau salah, maka itu adalah batil. Islam tidak demikian. Tapi Islam itu adalah agama yang ilmiah, agama yang didirikan di atas dasar ilmu. Dan sumber ilmu di dalam Islam adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, serta penjelasan dan perincian para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah Nabi. Sehingga setiap mukmin yang cinta Islam, menghormati Islam, cinta Al-Quran, cinta hadis Rasul, dan menghargai keduanya, maka pasti dia akan menyikapi keduanya dengan sikap-sikap yang ilmiah. Para hadirin yang saya muliakan, kalimat jihad, kalimat penerapan syariat Islam, kalimat amar ma'ruf nahi munkar adalah kalimat-kalimat indah yang memang ada tempat dan porsinya dalam syariat Islam. Semua itu adalah ibadah. Semua itu adalah amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebuah prinsip penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Pada kesempatan di pagi hari ini, dalam waktu yang sangat singkat, 60 menit, tidak mungkin bagi saya menjelaskan berbagai syubhat, berbagai kebatilan seputar permasalahan ini, karena telah ditulis oleh para ulama berjilid-jilid kitab yang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk kita membahasnya dan memahaminya dengan benar. Tetapi saya hanya ingin meletakkan beberapa landasan dasar berpikir dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum itu saya mengatakan bahwa musuh-musuh Islam, terkhusus kaum Yahudi, adalah sekelompok manusia yang paling membenci muslimin. Paling besar kebenciannya kepada umat Islam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah, Inna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Sungguh manusia yang paling besar kebenciannya, permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah Yahudi, dan kemudian yang berikutnya orang-orang musyrikin. Ini suatu kepastian, bukan suatu analisa, tapi kepastian dan berita dari Allah. Dalam ayat yang sering kita dengar, walan tarda 'ankal yahud walan nasara
hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian ini mengikuti jejak agama mereka, yakni kita menjadi Yahudi atau kita menjadi Nasara. Ayat berikutnya Allah menegaskan, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sungguh kebanyakan ahlul kitab Yahudi terkhusus dan Nasara sangat berambisi untuk memurtadkan kalian menjadi orang-orang kafir, keluar dari Islam, hasadan min 'indi anfusihim, sebagai bentuk realisasi kedengkian mereka terhadap umat Islam ini. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kepada mereka, nampak terang di hadapan mereka kebenaran bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Mereka tahu. Mereka paham bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar. Mereka tahu bahwa Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah yang benar yang harus ditaati. Tapi hawa nafsu mereka menentang itu. Akal dan logika mereka menolak itu. Itulah kaum Yahudi, kaum yang terhina, dan Allah catat mereka akan terhina sampai hari kiamat nanti. Duribat alaihimud dillatu wal maskana. Allah telah menetapkan bagi mereka kehinaan, kerendahan. Kaum keturunan kera-kera dan babi-babi yang Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60 Allah menyatakan, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matubatan 'indallah. Katakan wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling jelek ganjarannya, kedudukannya di sisi Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Yaitu orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai, dan Allah jadikan mereka sebagai kera-kera dan babi-babi. Yahudi, bangsa yang licik. Itu semua kepastian. Dan pembahasan kita bukan membahas tentang kebencian Yahudi kepada kita, karena itu sesuatu yang telah pasti dan paten. Tetapi pembahasan kita, jangan kemudian kita ini mudah dijadikan sebagai bahan tunggangan Yahudi. Jangan sampai tindakan kita justru dimanfaatkan oleh Yahudi untuk melancarkan manuver-manuver dan makar-makarnya terhadap umat Islam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ibadah jihad, ibadah penegakan syariat Islam, ibadah amar ma'ruf nahi munkar, ibadah sikap benci terhadap orang kafir, semua itu adalah ibadah. Tetapi marilah kita menghargai ibadah-ibadah mulia ini. Kita menghormati ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh dalam syariat Allah ini tadi. Jangan sampai dijalankan dan diterapkan secara serampangan. Jangan sampai diterapkan hanya karena emosi belaka, tanpa disertai oleh bimbingan ilmu. Para hadirin yang saya muliakan,
Begitu juga Islam tidak membenarkan memvonis saudara kita seagama, saudara kita muslim yang telah masuk dengan Islam atau memeluk Islam dengan yakin, kemudian kita memvonisnya sebagai kafir. Bukanlah suatu yang mudah, bukanlah suatu perkara yang ringan di sisi Allah memvonis saudara kita muslim sebagai kafir. Nilainya sangat besar dan berbahaya. Berbagai ayat Al-Quran dan berbagai hadis Rasul dijadikan sebagai dalil dan dasar bukan pada tempatnya, bukan pada tempat yang Allah ridhai. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan terjadinya penempatan dalil-dalil ini bukan pada tempatnya? Sebab terbesar adalah ketika sebagian umat hendak memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa merujuk, tanpa melihat dan menengok bagaimana generasi as-salafus salih, generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, serta murid-murid mereka yang berikutnya dari kalangan tabi'ut tabi'in dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Masing-masing pihak memahami dan menerjemahkan ayat demi ayat dan hadis demi hadis sesuai dengan cara pandang masing-masing. Tidaklah muncul berbagai gerakan dan kelompok yang cenderung bermudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Tidak lain sebabnya adalah yang tadi saya sebutkan, meletakkan atau menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul bukan pada tempatnya. Ambil contoh saja. Pada banyak kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat, terdapat di sana apa yang diistilahkan dengan amalan bai'at. Janji atau sumpah setia kepada pimpinan kelompok yang mengandung konsekuensi as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada perintah amir, mendengar dan taat kepada perintah pimpinan tertinggi. Kalau kita tengok beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul, syariat bai'at itu memang ada, memang benar. Namun ketika pemahamannya tidak diletakkan pada tempatnya, inilah sumber musibah. Memang benar Nabi menyatakan, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang selain beliau. Barang siapa yang meninggal dunia atau wafat dalam keadaan belum ada tali bai'at di lehernya, tali janji setia kepada pimpinannya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kita perhatikan baik-baik hadis ini, yang kemudian dengan hadis ini beberapa kelompok tersebut menyatakan barang siapa yang tidak berbaiat kepada amir kita, kepada ustadz kita, maka dia keluar dari kelompok kita, keluar dari jamaah kita, dan barang siapa yang keluar dari jamaah kita maka dia adalah kafir. Kalau dia mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada amir kita, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Kita perhatikan baik-baik hadis yang tadi kita sebutkan.
hadis itu sah secara sanad, secara ilmu periwayatan sah keberadaannya. Tetapi bagaimana para ulama memahaminya dan mengamalkannya? Barang siapa yang mati dalam keadaan di leher dia tidak ada tali pengikat baiat kepada pimpinan atau amir, ini bagian pertama. Bagian kedua, maka matinya adalah mati jahiliyah. Bagian pertama ini diterjemahkan, siapa yang berhak menerima baiat? Kalau generasi salafus salih, generasi para ulama terdahulu, dan yang terus diwariskan kepada ulama hingga hari ini, bahwasanya yang berhak menerima baiat itu adalah waliul amr, pimpinan kaum muslimin, bukan pimpinan kelompok atau pimpinan mazhab atau pimpinan tarekat, tapi pimpinan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang berhak menerima baiat dari rakyatnya. Ini bagian pertama. Oleh karena itu, kita tidak pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah meminta baiat dari murid-muridnya. Kita tidak pernah mendengar Imam Ahmad, walaupun muridnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, meminta baiat janji setia dari murid-muridnya untuk tetap mendengar dan taat kepada perintah beliau. Kita tidak pernah mendengar Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya secara turun-temurun hingga hari ini para ulama tidak pernah meminta janji baiat dari pengikut atau muridnya. Kita perhatikan baik-baik hal ini. Kemudian muncul kelompok-kelompok yang ada, masing-masingnya atau mayoritasnya menerapkan syariat baiat, sumpah, yang mengandung konsekuensi sikap taat yang bersifat mutlak kepada pimpinannya. Para hadirin yang saya muliakan, tanpa saya sebut satu persatu berbagai kelompok itu, masing-masingnya mengklaim bahwa amirnya lah, amir kelompoknya lah yang lebih berhak untuk dibaiat. Di Nusantara ini lebih dari 20 kelompok yang memiliki baiat itu. Masing-masingnya menyerukan khilafah Islamiyah. Masing-masingnya menyerukan penerapan syariat Islam. Hampir mayoritasnya menyerukan jihad fisabilillah. Kita sekarang menginjak pada bagian kedua hadis tersebut. Pada bagian pertama kita telah melihat bagaimana cara memahami hadis yang telah berbeda dari para ulama. Nah, sementara Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan umat ini kepada para ulama yang benar-benar ulama, yang benar-benar memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai ulama dari berbagai sisinya. Kemudian bagian kedua hadis ini Rasulullah menyatakan famata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kelompok-kelompok tersebut menafsirkan bahwa mati jahiliyah itu maknanya mati kafir. Sehingga ayah dia yang tidak ikut berbaiat kepada pimpinan kelompok sang anak, sang ayah pun divonis sebagai kafir. Berapa banyak kejadian anak tidak mau menyolatkan jenazah ayahnya dikarenakan keyakinan bahwa sang ayah adalah kafir. Kenapa kafir? Karena tidak berbaiat kepada pimpinan atau amir kelompok dia. Kenapa divonis kafir? Karena Rasul menyatakan mitatan jahiliyah, mati dia adalah mati jahiliyah. Kita perhatikan apakah demikian ulama terdahulu memahaminya. Kalau kita tidak kembali kepada mereka di dalam memahami Islam, kepada siapa kita akan mengembalikan pemahaman Islam kita ini? Maka para ulama tak seorang pun
menafsirkan secara mutlak bahwa mati jahiliyah di sini maknanya adalah mati kafir. Tetapi para ulama menjelaskan makna mati jahiliyah di sini adalah mati dia yang tidak memiliki baiat kepada waliul amr, kepada pemerintahnya dan penguasanya, seperti kematian orang-orang jahiliyah dahulu yang tidak memiliki pimpinan. Tidak divonis sebagai kafir. Kalau kafir itu konsekuensinya tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslimin. Ayah kalau dia memiliki anak dan istri yang muslimah tidak berhak menerima warisnya. Jenazahnya tidak boleh diurus dengan cara pengurusan kaum muslimin. Subhanallah. Betapa besar kezaliman ini. Ini satu permasalahan. Permasalahan berikutnya tentang jihad fisabilillah adalah salah satu ibadah mulia yang tadi saya katakan. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, dan itu bukan pembahasan kita. Terlalu banyak pula hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan amalan jihad, juga bukan pembahasan kita menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang amalan yang mulia ini. Tetapi yang penting dibahas adalah bahwa setiap amalan di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah, setiap amalan yang diwajibkan oleh Allah dalam agama Islam ini, termasuk jihad di dalamnya, memiliki batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kita perhatikan ibadah sholat misalnya. Ibadah sholat ini akan menjadi sah sebagai ibadah yang diterima apabila terpenuhi padanya syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah tersebut. Tidak cukup semangat melakukan ibadah sholat, tidak cukup sebagai modal bahwa sholat dia akan diterima di sisi Allah. Tetapi ibadah sholat yang mulia tadi Allah letakkan persyaratan dan rukun-rukunnya. Di antara persyaratannya misalkan wajib untuk menghadap ke kiblat, wajib bersuci, wajib untuk dilakukan sholat tersebut dalam keadaan waktu telah tiba. Ini sebagian persyaratan dari sholat. Ada rukun-rukunnya seperti takbiratul ihram, seperti membaca surat Al-Fatihah, seperti ruku, sujud dan yang lainnya. Kalau seorang muslim dengan keikhlasannya dan semangat ibadahnya yang tinggi hendak melakukan ibadah yang namanya sholat dengan tidak mengindahkan, tidak memperdulikan syarat-syarat dan rukunnya, maka tidaklah ibadah sholat dia diterima oleh Allah. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia tidak riya dalam sholatnya, dia masuk ke masjid hendak melakukan sholat maghrib, telah bersuci dari rumahnya dengan cara berwudu seperti yang diajarkan oleh Nabi, dengan berpakaian yang bersih, masuk ke masjid untuk melakukan sholat maghrib pada pukul 6. Maghrib di Banjar pukul berapa sekarang? 6.20. Dia masuk ke masjid pukul 6, menghadap ke kiblat, ikhlas karena Allah, sudah bersuci dengan pakaian yang bersih. Allahu Akbar. Rukun-rukunnya dia kerjakan dengan baik, tidak ada satu rukun pun yang dia tinggalkan. Apakah sholat yang seperti ini, sholat maghrib yang dilakukan dimulai pada pukul 6, menjadi sholat yang diterima di sisi Allah? Jawabannya tidak diterima. Apa sebabnya? Apa karena dia tidak ikhlas? Jawabannya sudah ikhlas. Apa dia tidak menghadap ke kiblat? Sudah menghadap ke kiblat. Apakah dia tidak mengerjakan rukun-rukunnya? Sudah mengerjakan rukunnya. Oh mungkin dia tidak berwudu? Sudah berwudu. Jawabannya satu persyaratan yang tidak dia penuhi, yaitu tibanya waktu.
kita nyatakan sholat Anda batal dan tidak diterima. Sebabnya satu persyaratan yang Allah letakkan tidak Anda penuhi. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu yang Allah wajibkan kepada kaum mukminin telah Allah letakkan batas-batas waktunya. Begitu juga ibadah yang lainnya, ibadah haji, ibadah saum Ramadan. Ada persyaratan, ada rukunnya, ada waktu-waktunya dan seterusnya. Maka amalan jihad pun demikian. Tidak boleh dilakukan secara serampangan. Para hadirin yang saya muliakan, akibat salah memahami ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad, tanpa mengembalikan keputusan hukumnya kepada para ulama, maka terjadilah kesimpang siuran dan penerapan yang carut marut. Kita ambil contoh di antara persyaratan jihad adalah terpenuhinya kekuatan, terwujudnya kekuatan umat Islam. Kekuatan ini dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Syarat yang pertama, yaitu terwujudnya kekuatan, dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-quwa al-ma'nawiyah, kekuatan iman dan amal saleh yang harus terwujud di hadapan di tengah-tengah umat Islam. Ini yang pertama. Kalau ini terwujud, maka harus terpenuhi syarat yang kedua, atau bagian yang kedua dari syarat pertama ini, yaitu kekuatan fisik umat Islam. Kalau bagian pertama kita berbincang sangat menyedihkan. Di barisan umat Islam, dari sisi kekuatan iman dan amal soleh masih sangat memprihatinkan. Berapa banyak umat Islam yang masih berdoa kepada selain Allah. Berapa banyak umat Islam yang masih meyakini dengan akidah-akidah liberalis, meyakini bahwa Al-Quran bukan kitab suci, meyakini bahwa semua agama itu sama, meyakini boleh bagi seorang muslim keluar dari Islam, meyakini ada kesetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai hukum, dan yang lainnya dari akidah-akidah kaum liberalis yang sangat bertentangan dengan Islam, bahkan pada sebagiannya mengandung kekufuran. Di tengah-tengah umat Islam masih ada sebagian yang berkeyakinan dengan akidah Syiah, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu kafir, bahwasanya Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya telah keluar dari Islam, dan bahwasanya ibunda Aisyah telah berzina, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sebagian umat Islam yang berakidah dengan akidah Syiah, yang mencela sahabat Nabi, yang meyakini para imam mereka yang 12 itu mengetahui perkara yang gaib dan ikut mengatur alam semesta, turunnya hujan, terbitnya matahari. Tidaklah matahari terbit kecuali telah meminta izin kepada imam-imam mereka. Ya subhanallah, keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Abu Jahal sekalipun. Betul, Abu Jahal meyakini bahwa yang mengatur alam semesta adalah Allah, menurunkan hujan dan memberi rezeki adalah Allah. Hanya saja Abu Jahal dan kawan-kawannya di dalam beribadah menjadikan orang-orang soleh sebagai penghubung, sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, Abu Jahal dan kawan-kawan orang-orang yang memuliakan Ka'bah, menghormati Ka'bah, melakukan ibadah haji pada setiap tahunnya, karena mereka adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah. Mereka menghormati Ka'bah. Kalau ada seorang pencuri atau pembunuh yang lari masuk ke Masjidil Haram, mereka tidak berani menyentuhnya, karena menghormati Al-Masjidil Haram. Seorang pembunuh membunuh keluarganya, dikejar-kejar, dicari-cari, dan
setelah ketahuan ternyata ada di Masjidil Haram, mereka tidak berani masuk untuk mengambil satu pembunuh ini tadi. Luar biasa. Para hadirin yang saya muliakan, di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang yang belum menegakkan sholat. Kita perhatikan sekarang di masjid-masjid, berapa yang menegakkan sholat? Kebanyakan, maaf-maaf saja, adalah ayah-ayah kita yang sudah berumur. Kemana anak muda? Kemana mereka di waktu maghrib? Kemana mereka di waktu subuh? Dan berbagai kemungkaran yang lainnya ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah sebagai penghalang pertolongan Allah. Kita berjihad menghadapi Yahudi. Kita mau berjihad berperang menghadapi kufar. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang mampu memberi pertolongan kepada kita? Adakah selain Allah? Tidak ada. Allah yang mampu menolong kita satu-satunya. Kalau Allah sudah kita langgar perintahnya, kita sudah bermaksiat kepada Allah dalam amalia ibadah kita, dalam akidah kita, seperti yang sebagian kecil tadi saya sebutkan, apa mungkin Allah akan menolong kita? Ini yang pertama. Syarat yang kedua atau bagian kedua, jenis kedua dari syarat pertama ini adalah kekuatan fisik. Kita tanyakan, sudahkah umat Islam punya kekuatan fisik yang cukup untuk menghadapi kufar? Wah, Ustaz penakut, Ustaz tidak pemberani. Inilah penilaian yang emosional. Kemampuan fisik dan persiapan tempur itu diperintah oleh Allah. Salah satu syariat yang harus kita hargai adalah perintah Allah dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Perhatikan, ini ayat berisi syariat. Apa itu? Persiapkanlah oleh kalian kekuatan tempur untuk menghadapi kaum kufar dan membuat takut mereka, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita tidak mempersiapkan kekuatan, kemudian kita menyeru dan meneriakkan jihad, kita telah melanggar enggak syariat Allah? Sudah melanggar. Sebelum bertempur kita sudah melanggar Allah. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu permasalahan penting. Syarat kedua, kalau tadi syarat pertama adalah terwujudnya kekuatan, meliputi dua jenis, kekuatan iman dan amal soleh. Yang kedua adalah kekuatan fisik. Yang kedua persyaratan jihad itu adalah adanya tongkat komando yang satu. Tidak boleh tercerai-berai. Karena ketika tongkat komando jihad itu tercerai-berai, maka kekuatan umat Islam yang sudah sedikit ini akan semakin melemah. Kita lihat prakteknya sekarang. Di medan dakwah atau di medan jihad ini, ada berapa bendera? Ada berapa kelompok? Di Palestina itu lebih dari 7 kelompok. Masing-masingnya punya pimpinan, masing-masingnya memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kapan mau perang, kapan tidak, kapan mau menyerang, kapan tidak, kapan mau meluncurkan roket, kapan tidak. Masing-masing punya kelompok sendiri-sendiri. Ketika dihimbau oleh ulama, bersatulah kalian, tidak mau. Karena masing-masing berambisi menjadi pimpinannya. Masing-masing menyatakan semua kelompok harus taat kepada kelompok kami. Sehingga terjadilah pertempuran antar kelompok. Di Palestina terjadi pertempuran antara Hamas dengan Fatah. Saling mengarahkan senjata. Darah kaum muslimin tertumpah. Darah seorang muslim itu lebih berharga dari Ka'bah. Ka'bah yang kita muliakan, kiblat umat Islam.
Para ulama menjelaskan darah seorang muslim sebagaimana ditegaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, bahwa darah dan harga diri seorang muslim lebih mulia dari engkau wahai Ka'bah. Siapa yang tidak tahu kemuliaan Ka'bah? Siapa seorang muslim yang tidak mengerti nilai kehormatan Ka'bah? Tapi kehormatan seorang muslim lebih dari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan bagaimana pertempuran antar kelompok Islam. Satu kelompok punya kebijakan menyerang Yahudi dari Palestina bagian barat. Di hari ini, di minggu ini atau pekan ini, kelompok yang lainnya tidak ikut. Kita perhatikan. Maka carut marutnya komando yang seperti ini sebagai salah satu bukti kelemahan umat Islam. Barang siapa yang memaksakan jihad dalam keadaan umat Islam dalam keadaan lemah, sungguh dia adalah penghancur umat. Dia akan menjual darah-darah umat Islam. Ya, jihad itu tidak cukup bermodalkan VCD yang disebarkan cerita tentang bagaimana muslimah-muslimah di Palestina dibantai, bayi-bayi muslim dibunuh, tidak cukup. Membutuhkan perangkat-perangkat yang ilmiah untuk menentukannya. Para hadirin, kita perhatikan sekarang apa yang terjadi di beberapa medan jihad atau yang disebut sebagai medan jihad. Di Palestina misalnya, tadi saya katakan hati-hati. Jangan sampai kesalahan kita dimanfaatkan oleh Yahudi yang licik. Ketika sebagian kelompok dengan sendiri tanpa yang lainnya melepaskan roket menuju ke bagian negara atau bagian daerah Yahudi, dilepaskanlah roket itu tadi. Sesampainya di tempat Yahudi ternyata tidak meledak. Sering nggak kita mendengar berita seperti ini? Berita disebutkan Yahudi yang licik langsung mengekspos, menyebarkan berita ini. Inilah kepada dunia dibantu oleh herder-herder Yahudi. Siapa itu? Amerika dan sekutunya. Perhatikan, wahai manusia, nih mujahidin Palestina telah melanggar perjanjian, melepaskan roket ke bagian negara kami, kata mereka. Dalam keadaan tidak meledak, tidak ada korban. Atau kadang-kadang roket juga dilepaskan, jatuh di daerah Yahudi, yang mati adalah 3 atau 4 orang Yahudi. Kadang-kadang mengenai kafe, tempat orang-orang nakal Yahudi, preman-preman Yahudi, mati 4-5 orang di kalangan mereka. Besok atau lusa atau sepekan Yahudi dengan menguasai media massa untuk menggiring opini dunia, mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya dan tang-tangnya. Kalau tadi yang mati 3-4 orang, 5 atau 10 orang Yahudi, dibalas dengan kematian 100 muslim dan muslimah. Kalau tadi yang hancur adalah kafe milik Yahudi, besok atau sepekan yang hancur adalah satu desa muslim yang di sana ada masjid, diserang oleh bom-bom Yahudi. Sekolah-sekolah muslim, pasar-pasar muslimin. Perhitungkan wahai umat Islam, Anda yang sudah menyatakan dirinya sebagai mujahidin setelah melepaskan roket bisa melarikan diri ke gunung-gunung, sembunyi di gua-gua. Tetapi ibu-ibu muslimah, kakek-kakek, bayi-bayi, mau lari kemana mereka? Sampai kami mendengar dari teman-teman dari Palestina, teman-teman kami yang berasal dari Palestina menyatakan bahwa tidak sedikit rakyat Palestina yang melaknat para mujahidin yang melepaskan roket-roket itu tadi. Marah mereka. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik hal ini.
tidaklah muncul ekstremitas dan radikalisme dalam Islam kecuali disebabkan cara penerapan dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang salah, yang tidak menyesuaikan para sahabat Nabi. Prinsip yang paling penting bagi kita adalah kita mempelajari bagaimana para generasi terbaik itu memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang selalu saya ulang-ulang, ayat Al-Quran yang ada pada kita, mushaf Al-Quran yang kita baca setiap hari, bukanlah Al-Quran yang turun 50 atau 100 tahun yang lalu. Adalah ayat-ayat Al-Quran yang telah turun 1400 tahun yang lalu. Dan kita bukanlah generasi pertama yang mendengar, membaca, dan mempelajari Al-Quran. Bukan pula kita generasi kedua atau generasi 10 bahkan yang mendengar, membaca, dan mau memahami Al-Quran dan mempelajarinya. Telah berlalu generasi terbaik umat ini. Telah mendahului kita, generasi yang terpuji di sisi Allah dan terpuji di sisi Rasulnya, yang telah mendengar ayat itu, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan menjelaskannya kepada umat. Sekarang kita yang hidup 1400 tahun sepeninggal Rasul dan sahabatnya ini, maukah kita bertawadhu, berendah diri, mempelajari Islam berdasarkan literatur-literatur yang telah diwariskan oleh para ulama tersebut? Para hadirin, hal ini sangat penting untuk kita berupaya menerapkannya. Begitu juga jihad ini sekarang meluas. Tidak hanya menghadapi orang-orang kafir yang jelas-jelas Yahudi dan Nasara, tapi meluas mengenai pihak-pihak dari kalangan muslimin yang telah divonis sebagai kafir, yaitu pemerintah kita, pemerintah muslimin, baik Indonesia, baik Yaman, baik Pakistan, baik Saudi Arabia dan yang lainnya, telah divonis oleh mereka ini sebagai semuanya adalah negara kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Usama bin Laden, kemudian diikuti oleh murid-murid dan teman-temannya di berbagai negara termasuk di Indonesia, bahwa tidak ada lagi di muka bumi ini negara Islam, semuanya adalah kafir, dan kita wajib membebaskan bumi-bumi kita dari penguasa-penguasa kafir tadi. Maka kita mendengar adanya peledakan-peledakan di berbagai negara muslimin tadi. Yang diserang siapa? Bukannya itu George Bush atau yang semisalnya, yang diserang adalah pemerintah-pemerintah muslimin. Kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang salah dipahami itu adalah ayat di dalam surat Al-Maidah yang sering didengung-dengungkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Perhatikan ayat ini baik-baik. Secara letterlock, berdasarkan pemahaman kita yang berbahasa Indonesia ini, gampang saja, mudah saja. Berarti mereka yang telah berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah kafir. Kalau kafir berarti diperangi. Gampang kan? Begitulah cara berpikir yang emosional, yang tadi saya katakan sejak awal, sebelum dia memulai perjuangannya telah melecehkan syariat Islam, telah melecehkan Al-Quran. Melecehkan Al-Quran itu tidak hanya bermakna menyatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, Al-Quran itu bukan turun dari Allah. Tidak hanya itu, melecehkan Al-Quran diantaranya adalah dalam bentuk menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk kepada ahlinya, tanpa merujuk kepada tafsiran Rasul, tanpa merujuk kepada tafsiran Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, tanpa merujuk kepada penafsiran sahabat Rasul, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi, tanpa merujuk kepada penafsiran murid-murid sahabat Rasul.
kepada penafsiran Al-Imam Qatadah Ibn Du'amah, kepada penafsiran Al-Imam Mujahid bin Jabr, kepada penafsiran Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kepada penafsiran Al-Imam Sa'id bin Jubair, dan begitu pula murid-murid mereka, murid-murid para tabi'in semacam Al-Imam Malik dan yang semisalnya, dan murid-muridnya semacam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Muslim, tanpa merujuk kepada orang-orang besar dalam Islam. Akhirnya terjadilah penyimpangan di dalam menafsirkan ayat ini. Kemarin sore di kajian di Universitas di Unlam, Banjarmasin, sempat saya singgung permasalahan ini. Untuk menyingkat waktu, para hadirin yang saya muliakan, terakhir beberapa waktu terakhir ini terjadi peristiwa atau berbagai peristiwa yang diberitakan oleh media massa. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana menyikapi sikap Amerika Serikat yang memakamkan jenazah Usamah bin Laden dengan ditenggelamkan di laut? Pertanyaannya sekarang, atau sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya katakan kepada mereka semuanya, Amerika, Yahudi dan yang bersamanya, Barack Obama dan para pendukungnya, janganlah kalian merasa menang dengan klaim kalian bahwa kalian telah berhasil membunuh Usamah bin Laden. Jangan kalian merasa telah berhasil mengalahkan Islam dengan berhasilnya kalian membunuh Usamah bin Laden sebagaimana klaim kalian. Usamah bin Laden tidak mewakili Islam. Bahkan para ulama dengan tegas menyatakan semua tindakan dia yang mengatasnamakan perjuangan dan jihad adalah batil. Tidak mengatasnamakan, tidak mewakili Islam sedikit pun. Para hadirin yang saya muliakan, bahkan tindakan gegabah dia dan tindakan bodoh dia menjadikan umat Islam sebagai korban kelicikan dan kebengisan Yahudi. Kita perhatikan peristiwa WTC, peledakan menara kembar WTC. Walaupun sebagian pihak dari umat Islam berusaha mengeluarkan analisa-analisa bahwa pelakunya bukan umat Islam, sebagian kelompok di negeri ini menerjemahkan keterangan beberapa lembaga di Amerika dalam bentuk video bahwa peristiwa peledakan WTC dan Pentagon tidaklah dilakukan oleh umat Islam, tidak lain itu adalah rekayasa Yahudi. Sebagian kelompok umat Islam, berbagai buku diterbitkan untuk menafikan, untuk menolak tuduhan bahwa pelaku peledakan 11 September itu adalah umat Islam. Tetapi sayangnya kita ini terlalu sibuk dengan informasi. Kita tidak mempelajari bahwa ternyata Usamah bin Laden sendirilah yang telah mengaku bahwa dia pelaku yang memerintahkan anak buahnya melakukan hal itu. Dengan bangga Usamah bin Laden dalam beberapa buku yang telah beredar di Indonesia secara bebas bahwa peristiwa 11 September itu terjadi atas perintah saya. Dia sebutkan beberapa namanya, beberapa nama pelaku. Abu Abbas Al-Janubi, kata dia, yang bernama Abdul Aziz Al-Umari. Dia adalah perwira pilot yang mengarahkan pesawat ke menara kembar WTC. Luar biasa, sudah disebut nama pelakunya. Sementara beberapa kelompok lainnya mengeluarkan video-video yang ingin membuktikan bahwa pelakunya bukan Usamah bin Laden atau kelompoknya. Kenapa repot-repot? Sementara Usamah sudah mengakuinya. Ketika terjadi peledakan di Bali, demikian pula berbagai kelompok di televisi, beberapa pakar intelijen berbicara bahwa pelakunya bukan umat Islam, karena di situ ada bahan peledak yang tidak mungkin dimiliki oleh warga sipil. Bahan peledak itu hanya dimiliki oleh negara-negara besar semacam Amerika Serikat. Ternyata dengan mudah Imam Samudra menyatakan saya pelakunya. Kenapa kita sibuk dengan itu? Kita hanya bertugas membahas dan membersihkan nama Islam, nama jihad dari berbagai tindakan yang mengotorinya. Kembali kepada peristiwa WTC itu tadi. Setelah terjadinya peristiwa 11 September, apa yang terjadi setelah itu?
Berapa korban peristiwa 11 September? Ada yang menyatakan 3.000, ada yang menyatakan 4.000, kurang lebih. Saya katakan mungkin 5.000. Berselang hari atau pekan, Amerika Serikat dengan kesombongannya didukung oleh sekutunya Inggris, Perancis, dan yang lainnya, mengirimkan bala tentaranya kemana? Ke Afghanistan. Kalau di New York yang hancur adalah 2 menara kembar, maka di Afghanistan yang hancur adalah perkebunan, pasar-pasar, pertanian umat Islam. Kalau yang mati di menara kembar itu 3.000 atau katakan 5.000, maka yang mati di Afghanistan ratusan ribu umat Islam. Dalam keadaan Amerika punya keuntungan kedua, yaitu berhasil menciptakan opini dunia bahwa umat Islam adalah teroris. Wahai saudaraku, bersikaplah ilmiah, jangan emosional. Perhatikan baik-baik hal ini. Sampai-sampai Amerika menyatakan Al-Qaeda ada di Irak, dikirimlah pasukan ke Irak. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi barakallahu fikum berita bahwa Amerika menenggelamkan jenazah Usama bin Laden. Wahai kaum muslimin saudaraku, kita ini diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi berbagai informasi dan berita yang beredar. Sekarang bisakah dipercaya? Atau sebelum itu siapa yang mengumumkan bahwa jenazah Usama bin Laden ditenggelamkan di laut? Siapa yang memberitakan? Amerika, Yahudi. Nah, harus kita lihat kok gambarnya itu. Bagaimana peti itu ditenggelamkan? Kok cuma mau membuat sebuah peti jenazah ditenggelamkan di laut? Membuat film Rambo bisa Amerika. Membuat bahwasanya kiamat itu terjadi tahun 2000 berapa? 12. Gedung-gedung hancur padahal nggak hancur. Gunung hancur padahal nggak hancur. Sangat mudah bagi mereka. Wahai saudaraku muslimin, umat Islam itu cerdas. Umat Islam itu ilmiah. Ayo kita telusuri hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu." Perhatikan, yang dipanggil kita wahai umat Islam, wahai mukminin. "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahal fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita yang berasal dari seorang fasik. Orang fasik itu bukan kafir, tingkatannya masih di bawah kafir. Orang fasik itu adalah orang yang bermudah-mudahan menukil berita, suka berdusta, atau meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban syariat. Itu dikategorikan sebagai fasik. Kalau kafir lebih dari itu. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ini, siapa? Kafir atau fasik? Fasik. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang fasik, maka diklarifikasi. Wajib bagi kalian untuk mengklarifikasinya, mengcross-checknya. Kenapa? Antusibu qauman bijahal. Nanti kalian mendolimi suatu kaum tanpa didasari data dan ilmu yang ilmiah. Mendolimi suatu kaum, dan nanti kalian akan menyesal. Kalau nggak menyesal di dunia, alhamdulillah. Kalau menyesalnya di dunia, bisa minta maaf kepada pihak yang sudah kita zalimi gara-gara informasi tadi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, bagaimana kita mau minta maaf? Para hadirin yang saya muliakan, berdasarkan beberapa hal yang terjadi ini, maka saya menghimbau dalam akhir majlis ini kepada kita semuanya untuk menjadi generasi yang serius, bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya berdasarkan apa yang telah difahami, diyakini dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini. Sebagai kesimpulan akhir dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, perhatikan Imam Malik menyatakan,
hidup 1200 tahun lebih yang lalu. Kata beliau, la yuslihu amra hadhihi akhiru hadhihi ummah. La yuslihu amra akhir hadhihi ummah illa bima aslaha bihi awwaluha atau bima salaha bihi awwaluha. Tidak mungkin bisa memperbaiki kondisi umat sekarang ini, akhir umat ini, tidak bisa membenahi umat yang kondisinya seperti ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya generasi awal umat ini menjadi baik. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kurang lebih 60 menit. Pembicaraan ini disampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Hadirin sekalian, waktu yang sangat pendek. Oke, jadi silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Syukur alhamdulillah pada saat ini saya merasa mencucurkan air mata karena saya dapat melihat langsung beliau tersebut pada aku. Yang pernah saya baca bukunya Mereka Teroris. Saya sebenarnya jauh-jauh dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 100 km dari Makassar. Kemarin saya berada di Kabupaten Kota Baru diminta khotbah di Muhammadiyah. Saya dapatkan ini brosur. Dan sebenarnya saya sudah mau kembali ke Sulawesi, tetapi saya berusaha datang di sini untuk melihat langsung. Memang saya selalu berdoa, saya mau lihat bagaimana proses Bapak Kenapa semuanya luar biasa. Terus terang Pak, saya baru saja mengaku yang namanya salah, karena saya selatan termasuk juga salah satu pengurus KPPC, Komite Penegak Syariat Islam Kabupaten Bulukumba, kemudian Forum Islam juga. Begitu saya baca buku beliau yang setebal 800 halaman, kalau tidak salah, Mereka Teroris, di situ saya merasa betul-betul tersungkur betul itu, tanpa kata-kata luar biasa daripada ilmu beliau ini, sehingga saya meyakini 180 derajat kebenaran daripada buku itu. Dan apa yang dilakukan sebelumnya itu saya merasa banyak kesalahan, karena terus terang saya itu lebih suka baca buku-buku haraka dan seterusnya. Tetapi di sini saya mau hadapkan kepada Ustaz, karena beberapa saat kemudian saya pernah menyaksikan salah satu CD yang sifatnya membantah daripada bukunya Ustaz. Bahkan dia mengajak Ustaz mubahala dan seterusnya, dan ingin membantah kembali buku ini. Jadi saya mohon penjelasan Ustaz bagaimana menyikapi masalah ini. Dan yang kedua, mohon doanya Ustaz, doakanlah kami ini supaya kami betul-betul berada dalam manhaj ini, dalam manhaj ini, karena saya yakin bahwa kalau betul-betul orang mencari kebenaran, saya yakin terakhirlah di sini kalau betul-betul orang mencari kebenaran. Dan mohon doanya, dan semoga Tuhan memberi jalan sehingga Ustaz juga nanti bisa juga berkunjung ke daerah kami di Sulawesi Selatan ini yang masih dawasar, itu masih jangka asing, sehingga beberapa teman yang pernah akrab dengan saya sekarang malah dia benci, malah dia tidak mau mengundang saya ceramah. Waktu itu saya minta petunjuk dari Ustaz apa yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hanya bisa mengucapkan sebuah doa yang pernah diucapkan oleh sahabat besar, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, terkait dengan beberapa kalimat yang disampaikan oleh saudara kita tentang diri saya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik
dari yang mereka sangka, dan ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Kemudian yang kedua, kalau kita ini ingin menjadikan seorang tokoh sebagai teladan, seorang tokoh sebagai uswah, jadikanlah uswah kita itu orang-orang yang telah lalu, yang telah meninggal dunia di atas istiqamah. Di atas istiqamah. Karena yang hidup termasuk saya di dalamnya tidak mendapat jaminan untuk istiqamah sampai saya meninggal dunia. Maka jadikanlah tolak ukur kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah dipahami, diamalkan, diyakini oleh sahabat Rasul generasi as-salafus saleh. Jangan sampai kita menjadikan tokoh teladan kita seorang yang masih hidup, yang belum mendapatkan jaminan akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua terkait dengan yang disebutkan tadi, bahwa ada beberapa pihak yang telah menulis buku atau mengadakan acara membantah buku yang saya tulis, mereka adalah teroris. Maka saya menyatakan bahwa itu semua telah terbantah dalam buku yang alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya, semoga menjadi bahan ampunan bagi dosa-dosa saya. Judul buku yang kedua itu adalah Menebar Dusta Membela Teroris Khawarij. Menebar dusta membela teroris Khawarij. Judul ini sesuai dengan kondisi yang ada, karena ternyata dalam berbagai seminar yang telah divideokan itu dan beberapa buku yang ditulis membantah karya yang saya tulis, mayoritasnya adalah kedustaan-kedustaan yang tidak banyak diketahui oleh pembaca. Maka saya mencoba dengan izin Allah untuk menguak hakikat yang sebenarnya dalam buku yang kedua itu tadi. Semoga bisa dibaca di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ulama Podcast akan tadi sedikit membela. Iya. Terutama Podcast mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa negara itu negara kafir. Jadi Podcast kalau saya melihat menerjemahkan, kalau mayoritas barangkali negara penduduknya itu barangkali mengatakan negara itu negara muslim. Seperti itu dari Podcast. Bagaimana? Barangkali Ustaz menerjemahkan kalau suatu negara mayoritas penduduknya beragama Islam, berarti negara itu negara Islam barangkali Ustaz ya. Tadi belum saya sebutkan itu. Ya, tapi saya menerjemahkan karena Ustaz melarang kalau orang itu mengatakan bahwa negara itu adalah negara kafir. Saya ingin kasih Bapak satu bukti, nanti kita diskusikan. Baik. Saya mengutip dari koran The Washington Post. Ya, koran Washington Post itu mengatakan begini, tulisan kolumnis Amerika yang anti-Islam. Ya. Islam adalah agama yang beragam dan jumud. Ajarannya membuat masyarakat Islam tidak mampu menyimpangi kemajuan masyarakat barat modern. Ini dikatakan oleh Washington Post. Satu. Yang kedua, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Chicago Sun-Times di editorialnya. Mereka mengatakan begini, tidak ada kompromi dengan Islam kecuali dengan bahasa peluru dan api. Tertulis ya, komunisme lebih baik dari Islam karena paham ini pada dasarnya paham barat yang dapat berkompromi dengan saling mengerti. Tetapi dengan Islam tidak mungkin bertemu dan sepaham kecuali dengan bahasa peluru dan api. Yang kedua, yang ketiga, saya mengutip dari majalah Time. Majalah Time mengatakan menurunkan tema sentral yang tertulis di tulis saya, judulnya Islam the Militant People, artinya kebangkitan kembali militan Islam, yang isinya membangkitkan semangat anti-Islam dan gerakan Islam. Jadi majalah Time. Nah, terus saya ingin mengkompare dengan pejabat ini.
pertama apa yang dikatakan oleh Pak SBY. Kelompok teroris ingin Indonesia menjadi negara Islam. Ini yang katakan Presiden bahwa Iya. ya, kelompok teroris ingin Indonesia menjadi negara Islam. Nanti Bapak terjemahkan itu apa artinya. Kedua, yang dikatakan oleh Ansar Benbai, itu ketua BNPB, mengatakan para pelaku teror ideologinya ingin mendirikan khilafah. Itu dikatakan oleh Benbai. Nah, ini yang menarik. Saya juga mengutip apa yang dikatakan oleh George Bush. Ya, George Bush mengatakan begini, Amerika Serikat akan memerangi ekstremis Islam di seluruh dunia yang bertujuan mendirikan kembali khilafah yang membenteng dari Spanyol hingga Indonesia. Itu yang dikatakan oleh George Bush. Yang kedua dikatakan oleh Charles Clark, itu Menteri Dalam Negeri Inggris. Tidak akan ada negosiasi mengenai pembentukan khilafah. Tidak akan ada negosiasi mengenai kewajiban menerapkan hukum syariah. Nah, sekarang kita ingin menarik satu kesimpulan. Saya juga banyak baca literatur Pak negeri-negeri Muslim, termasuk Mesir, Barat, segala macam, Syria, segala macam. Apakah langkah pemerintah di negeri-negeri Muslim ini sama langkahnya dengan orang-orang kafir? Itu menjadi masalah hari ini. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintahan Islam? Saya tidak ingin mengatakan bahwa pemerintah kafir, tidak, tapi ini perlu kita diskusikan bersama, Pak, supaya masyarakat paham betul apakah pemerintah ini pemerintahan Islam atau kafir. Terus kita buka juga di surat Al-Baqarah Al-Maidah 42 kalau tidak salah ya, itu tidak boleh mencampurkan hal yang hak dengan yang batil. Itu Al-Quran loh, Pak. Hari ini coba kita lihat, kita kalau beribadah Makkah itu persis seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau ibadah di Ghairul Makkah, kita memakai sistem hukum hari ini. Ekonomi, politik, pendidikan, hubungan luar negeri, finance. Cuma kita pakai hukum kufur. Nah, ini yang harus kita kritisi, Pak, supaya masyarakat cerdas itu. Seperti pesan Pak Ustaz, orang Islam itu harus cerdas dan harus kritis gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak siapa namanya? Abdurrahman Malik, Pak. Abdurrahman Malik. Nah, Saya dari Al-Irsyad. oh iya, Masya Allah. Saya dulu juga kecilnya dididik di Al-Irsyad. Iya, aktif di pelajar Al-Irsyad. Apa yang tadi Pak Abdurrahman Malik sebutkan dari beberapa referensi surat kabar kufar, ya, atau majalah-majalah kafir seperti Time dan The Washington Post ataupun yang misalnya, bahwasanya mereka dengan tegas mengumumkan kebenciannya dan peperangannya terhadap Islam, bahwa tidak ada bahasa dengan Islam kecuali peluru dan yang semisalnya. Saya kira itu banyak sekali memang. Bahkan George Bush sendiri pasca 11 September dengan tegas menyatakan bahwa ini kelanjutan perang salib. Tadi sudah saya katakan bahwa semua itu adalah suatu kepastian. Semua itu suatu kepastian bahwasanya mereka benci kepada kita, menanam makar untuk menghancurkan umat Islam, ingin membantai umat Islam. Tak setetes darah pun boleh berada di muka bumi yang namanya darah Muslim. Itu semua saya katakan sudah pasti. Sehingga jangan sampai kita sibuk, maaf saja, sibuk membaca literatur mereka. Sudah jelas. Dan itu suatu yang tidak perlu didiskusikan. Tetapi yang penting untuk didiskusikan, ya, kepada para hadirin, saya minta untuk tidak mengambil gambar. Nah, kepada para hadirin saya himbau apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman Malik ini sebuah diskusi ilmiah, sehingga saya tidak ingin ada sesuatu yang mungkin dari ucapan saya itu mengundang tawa kemudian tertawa. Saya tidak menginginkan itu. Apa yang disampaikan beliau adalah pembahasan ilmiah. Saya katakan tadi sebagai sesuatu yang pasti, tapi sekarang yang terpenting, bagaimana
jalan keluarnya. Itu yang dibimbingkan oleh Nabi, bagaimana jalan keluarnya. Mereka sangat memerangi apa yang namanya khilafah Islamiyah. Tidak menginginkan itu. Berusaha menghalanginya. Tidak ada negosiasi untuk namanya khilafah Islam. Kemudian tadi disebutkan oleh Bapak kita, Bapak Abdurrahman Malik hafizahullah, bahwa beberapa pejabat negara ini pun juga mengucapkan ucapan-ucapan yang ya di satu sisi ucapan yang sama, Pak. Ya. Itu yang menjadi problem kan? Ya, bagi saya belum tentu sama bagi saya. Tapi mungkin Pak Abdurrahman memahami berbeda, silakan. Tapi bagi saya tidak sama dari semua sisinya. Pernyataan yang tadi dinukil dari Presiden kita Pak SBY, semoga Allah memberikan hidayah dan membimbingnya kepada syariat Islam, bahwa keinginan kelompok teroris adalah untuk mendirikan negara Islam. Itu pernyataan yang tadi dinukil dan sempat saya katakan. Kemudian ada tokoh lain, saya tidak mendengar betul siapa namanya. Yang kedua, iya, siapa tadi pimpinan apa ya? Ketua BNPT. BNPT. Pemberantasan Teroris. Iya, dia Muslim atau kafir? Muslim. Oh, nah, saya nggak kenal dia, baru dengar sekarang. Jenderal polisi, Pak. Iya. Ala kulli hal, dia menyatakan bahwa para teroris keinginannya adalah untuk mendirikan negara Islam, sama dengan pernyataan SBY. Sekarang yang disimpulkan oleh Pak Abdurrahman bahwa pernyataan presiden kita ini sama dengan pernyataan Yahudi kaum kafir di dalam majalah-majalah dan koran-koran mereka yang tadi dinukilkan. Ya. Saya katakan tidak sama dalam semua sisinya. Walaupun kita berharap Pak SBY pun tidak mengucapkan itu. Yang saya pahami, boleh Pak Abdurrahman berbeda dengan saya, bahwa Pak SBY ingin menegaskan bahwa kelompok teroris itu keinginan dan cita-citanya adalah mendirikan negara Islam. Begitu. Memberitakan kepada kita bahwa kelompok teroris itu keinginan dan cita-citanya adalah mendirikan negara Islam. Ini kesimpulan dari Pak SBY. Tapi dengan Pak, ya. Saya tidak ingin membantah ya. Cuma data-data itu sangat berbahaya betul, karena identik dengan setiap orang. Iya. Yang ingin mendirikan negara Islam adalah teroris. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, makanya saya katakan tadi. Yang paling menjadi permasalahan. Terima kasih Pak Abdurrahman. Oleh karena itu saya katakan tadi, walaupun kita berharap Pak SBY tidak mengucapkan itu, ya kan? Nah, tapi untuk kemudian kita menyimpulkan dari kata-kata ini tadi, dari pernyataan beliau, apakah kemudian kita akan menyatakan bahwa Pak SBY adalah kafir? Pak Abdurrahman? Oh, saya tidak berani mengatakan itu. Ya, betul. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, ini menunjukkan kehati-hatian Pak Abdurrahman. Saya pun meyakini demikian. Saya tidak mau memvonis beliau sebagai kafir, tetapi kita menghimbau beliau untuk tidak mengikuti ritme dan kemauan Amerika dalam memberantas terorisme. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sepakat atau Pak Abdurrahman juga sepakat bahwa tindakan pengeboman yang brutal seperti itu bertentangan dengan Islam, tidak dibenarkan, begitu, mengotori nama jihad, begitu kan? Jihad dikotori oleh tindakan-tindakan seperti itu. Tapi di sisi lain kita menyatakan bahwa syariat Islam itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Namun ada satu hal penting yang harus jadi pembahasan kita. Toh kita ingin mencari jalan keluar kan? Tidak ingin berdebat gitu. Berdebat nggak ada manfaatnya, tapi kita ingin jalan keluar. Pertanyaannya, kenapa kita ini diberi pemimpin-pemimpin yang enggan menerapkan syariat Islam? Iya kan? Kenapa? Ini sebuah pertanyaan. Saya barangkali bisa jawab, Pak. Iya. Karena kita memilih sistem yang salah, adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu sangat bertentangan dengan Islam. Iya. Jadi kita tidak mungkin dengan sistem demokrasi mendapat pemimpin yang akan membela Islam. Itu nonsen sama sekali. Nonsen. Nonsen. Kalau kita ikut berpartai boleh?
Saya pribadi kalau berpartai ingin menegakkan kalimatullah, ingin menegakkan syariat Islam, just okay. Tapi kalau semua partai jadi anggota parlemen, jadi wakil presiden, kalimatullah terlalu naik begitu ya. Diskusi kita yang Pak Abdurrahman terakhir sebutkan, berpartai untuk menegakkan syariat Islam, pakai cara demokrasi yang dari Bapak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya betul. Tidak mungkin. Makanya saya tidak mau jadi orang partai, kan saya tahu tidak mungkin gitu. Iya. Berarti juga saya kasih kesimpulan aja bahwa berjuang ingin membela Islam harus dengan cara Islam kan? Iya. Berjuang membela Islam dengan cara non-Islam nonsen. Nonsen kata orang Barat. Kata orang Islam mustahil. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, ya monggo. Monggo. Saya mencatat di majalah Hidayatullah ada 875 masjid di seluruh Indonesia, masjid besar. Iya. Belum lagi musola-musola kecil. Iya. Cuma saya memperhatikan sangat sayang betul seluruh masjid di Indonesia itu mayoritas masjid itu tidak pernah bicara Islam secara komprehensif. Nah. Cuma dibicarakan masalah-masalah ibadah maksa. Iya. Padahal masjid itu harusnya membangun peradaban Islam. Iya. Boleh. Saya tertarik Pak Abdurrahman. Jadi saya ingin mengatakan sebenarnya tarikah dari Rasulullah membangun negara Madinah itu sebenarnya tidak dengan kekerasan, tetapi merubah mindset masalah agama. Tapi Rasulullah menjelaskan ini loh Islam, ini loh kafir gitu. Nah hari ini seharusnya para ulama, para dai itu harus menjelaskan ini loh Islam. Lalu mengkritisi negara ini, apakah negara ini 100% menerapkan Islam atau belum, itu harus disampaikan kepada jemaah supaya jemaah cerdas dan kritis, Pak. Betul. Ini yang tidak terjadi hari ini gitu. Iya. Tapi saya ingin mencoba menyimpulkan dulu yang pertama tadi Pak Abdurrahman, bahwa membela Islam, memperjuangkan Islam harus dengan cara Islam, tidak boleh dengan cara non-Islam. Ini kesimpulan yang baik sekali. Yang kedua, pertanyaannya, pembahasan berikutnya adalah yang tadi saya katakan, kenapa kita ini diberi pemerintah yang dalam tanda kutip tadi disebutkan tidak mau menerapkan syariat Islam. Salah satu sebabnya karena itu tadi yang disebutkan Pak Abdurrahman, menempuh cara-cara non-Islam. Juga satu hal penting, kalau saya akan menjawab bukan dari logika saya, tetapi dari ayat dan juga dari hadis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa mereka. Sekarang kita sudah katakan ini ya, dalam diskusi menyatakan pemerintah kita zalim, tidak mau syariat Islam. Ya. Pertanyaannya, berarti kita sebagai rakyat juga zalim. Para suami zalim kepada istri, para suami istri zalim kepada buruh, zalim kepada majikan. Kita hanya bisa menuding korupsi ke atas terus di mimbar-mimbar masjid, korupsi. Tetapi kita tidak sadar bahwa di tingkat bawah korupsi telah merebak. Buruh tani diberi tugas menebarkan pupuk sebanyak 1 kintal untuk 2 hektar tanah, yang dia sebarkan hanya 80 kilo, yang 20 kilo masuk ke kantong dia. Berarti tidak jujur, berarti terjadi kezaliman. Begitu juga di sebelah sana, di toko itu, di pabrik ini dan seterusnya. Kezaliman demi kezaliman. Maka dari itu kita lihat di masyarakat kita sekarang, jangan berbicara pemerintah, muncul akidah liberalisme, bukankah demikian? Anti syariat Islam. Sekarang ini banyak sarjana-sarjana agama, SAG ataupun MAG, yang anti syariat Islam berbicara di masjid-masjid, menjadi guru di sekolah-sekolah, sebagai penasehat di pondok-pondok pesantren. Abdul Muqsid Ghazali, koordinator jaringan Islam liberal, yang membolehkan seorang muslim murtad dari Islam, boleh. Ya. Itu adalah penasehat beberapa pondok pesantren di Jawa. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin pemimpin kita akan menjadi seorang yang cinta syariat Islam kalau seperti ini rakyatnya? Maka dari itu,
Jangan sampai kita ini diperdaya oleh syaitan dan orang-orang kafir untuk diadu domba antara rakyat dengan pemerintah, karena kita terus menuding begini. Kita tidak melihat begini. Sekarang banyak, maaf Pak, saya cerita. Ada seorang tokoh yang selalu menyerukan syariat Islam. Wah, luar biasa. Syariat Islam, pemerintah kita ini begini, kita harus tegakkan khilafah Islamiyah. Kebetulan ada teman berkunjung, dijawab. Karena semangatnya itu, teman berhusnudzon, Masya Allah ini orang baik. Datang ke rumahnya, bertamu selepas sholat isya. Begitu duduk cerita-cerita, gak lama ada seorang wanita mengeluarkan teh dan makanan. Begitu masuk wanita ini, si tuan rumah, bapak kita ini menyatakan, maaf ya, itu istri saya tadi, istrinya gak pakai jilbab, lengannya terbuka. Katanya syariat Islam. Ini yang berbicara, maaf saja, bukan tokoh liberalis, tokoh yang sering berkhutbah, ya, di masjid-masjid yang katanya ingin membina masyarakat khilafah. Sudah, nggak lama setelah itu putrinya, Tapi keluar dulu ya, kebetulan malam minggu waktu itu. Sedang ditunggu, maaf kata anak muda, cowok, ya, ditunggu oleh pacarnya di depan rumah. La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi saya bacakan ayat, maka Rasul sekarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Kaifa takunu yuwalla alaikum." Sesuai dengan kondisi kalian, pasti Allah berikan penguasa yang sama seperti kalian. Jadi, sekarang yang paling penting daripada kita berdebat ribut, ya, Islam apa kafir, kafir apa Islam, bagaimana kita berbenah keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga dan masyarakat. Ada sebuah pepatah sering diucapkan oleh para ulama, luar biasa. Pepatah ini ternyata sama dengan ayat dan hadis. Kata para ulama itu dalam pepatahnya, "Aqim daulat al-Islam fi ahli, tuqam fi ardi." Tegakkan negara Islam di keluargamu, pasti Allah akan tegakkan di bumimu, di negaramu. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menegakkan syariat Islam di rumah tangga kita? Saya tidak berbicara dengan, maaf saja, orang-orang yang sibuk dengan dunia saja, tidak memikirkan Islam, enggak. Saya berbicara kepada para penceramah-penceramah, para tokoh-tokoh. Sudahkah kita membina ataukah tidak? Kalau tidak, sudahlah. Ayo, umat ini kita rahmati, kita kasihani, jangan menjadi bulan-bulanan logika kita, tapi kita bina tauhid mereka, akidah mereka, akhlak mereka. Beberapa saudara kita di rumah-rumahnya masih suka mengadakan ulang tahun. Caranya siapa yang ulang tahun? Caranya George Bush. Valentine's Day sekarang ini, ya. Oh iya, tapi pemerintah menetapkan hari Valentine's Day sebagai hari libur nasional, betul ya? Kok pemerintah lagi yang salah? Lah kita membiarkan anak-anak kita mau kemana? Mau diundang Valentine's Day. Kemana? Jalan-jalan ke Borobudur dalam rangka Valentine's Day. Ke Borobudur tempat ibadahnya orang Buddha. Subhanallah. Mestinya umroh ke Masjidil Haram. Ya. Ini kemana? Ke Bali. Anak-anak kita, saya tahu sendiri, teman-teman kita dahulu pergi ke Bali, masuk ke pura-pura Hindu, mengikuti tata cara Hindu. Harus pakai sabuk kuning. Itu ada maknanya. Sebagai penghormatan kepada dewa. Mengandung makna ibadah. Ya. Anak-anak muslimin study tour ke Bali. Ayolah wahai umat Islam, kita berbenah. Setiap mendengar perintah Nabi, ayo kita laksanakan. Setiap mendengar Allah memerintah, cepat dilakukan. Mendengar Allah melarang, ayo cepat tinggalkan. Dan mendengar Rasul melarang, ayo cepat dijauhi. Ini yang saya kira terpenting. Kalau orang kafir memang benci kepada kita, sekarang ini bahkan majelis kita ini sudah tahu mereka. Majelis-majelis kita seperti ini mereka tahu.
Bahkan dengan tegas pernyataan dari tokoh kafir, ya, dari seorang wartawan kafir menyatakan yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika bukan para teroris, karena para teroris menjadi makanan empuk dan tunggangan yang indah bagi mereka untuk menciptakan opini dan image bahwa Islam adalah teroris, muslimin adalah teroris. Tetapi yang paling ditakuti oleh mereka adalah sekelompok muslimin yang punya kemauan untuk menerapkan syariat Islam untuk diri dan keluarganya, belajar Islam, seruannya adalah belajar, belajar, belajar. Itu yang paling ditakuti oleh mereka. Ya. Itu yang paling ditakuti oleh mereka. Oleh karena itu, itulah jawaban saya kepada beberapa yang disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Abdurrahman Malik. Semoga Allah membimbing kita dan beliau semuanya ke jalan yang diridhoinya. Monggo, silakan Pak. Terakhir saya ingin menggarisbawahi lebih lanjut. Iya, iya. Seandainya kalau Islam itu bisa dibangun lewat para individual, saya yakin Rasulullah tidak akan diri ke negara Islam. Pertanyaannya kenapa Rasulullah diri ke negara Islam? Karena persoalan umat, persoalan menerapkan syariat Islam secara komprehensif harus ada negara. Tanpa negara itu nonsen, Pak. Saya kasih barangkali Pak Ustaz lebih tahu tentang Islam dibanding saya. Sekarang kita lihat surat Al-Baqarah yang sama. Itu ada ayat tentang puasa, ada ayat tentang kisah, dan ada ayat tentang masalah tenggal. Nah, dua ayat ini siapa yang harus melaksanakan? Kisah dan kita ini kan harus negara, Pak. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau puasa ya bisa kita lakukan secara pribadi. Hari ini bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah yang seluruh ayat Al-Quran tidak dilaksanakan karena tidak ada negara. Nah, ini pentingnya negara, Pak. Karena tanpa negara tidak bisa Islam ini dilakukan secara komprehensif. Sekian dan terima kasih, Pak. Sama-sama. Ketika Rasulullah, boleh saya lanjutkan Pak Moderator? Ketika Rasulullah memulai dakwahnya, ketika Rasulullah pertama memulai dakwah, tentu di waktu itu juga, di waktu yang sama ada kesimpulan, kalau boleh saya simpulkan, bahwa Islam tidak bisa diterapkan secara komprehensif kecuali ada negara, iya kan? Nah, namun para ulama menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak memulai dakwahnya dengan upaya mendirikan negara. Bahkan dalam sejarah kita pelajari pula, Rasulullah telah ditawari oleh kufar, ya, oleh saudara-saudaranya sendiri, kampungnya, untuk menjadi pimpinan negara. Wahai Muhammad, ya Muhammad, in aradtal mulka malaknaka. Ya Muhammad, kalau engkau ingin menjadi penguasa terhadap kami, sekarang kami berikan. Apakah kemudian Rasulullah terima? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masyarakat belum siap, belum dibangun iman. Saya berbeda pendapat sama Ustaz. Boleh. Kenapa Rasulullah menolak? Karena Rasulullah tidak mau berkolaborasi dengan sistem hukum. Iya. Yang paling tepat, Pak. Maka dari itu, hari ini saya heran pribadi, iya, kalau ada orang partai Islam, ada orang yang mengaku ulama dan mau berkolaborasi dengan sistem yang di luar sistem Islam. Itu yang menjadi pertanyaan. saya tertarik ini terakhir. Karena Rasulullah tidak mau berkolaborasi dengan kufar. Sekarang di zaman kita ini, kalau kita ingin langsung ingin mendirikan negara Islam, kira-kira apa yang akan kita hadapi? Kalau boleh saya simpulkan, satu dari dua, yaitu kalau kita memaksakan, kita akan berlawanan dengan pemerintah yang ada, yang tadi sebagiannya Pak Abdurrahman nukilkan pernyataannya, dengan pejabat-pejabat yang ada, negara yang ada. Kalau kita berhadapan dengan negara, maka yang ada adalah efek negatif, tidak akan bisa. Sudah telah dicoba, NII mencoba dengan tujuan mendirikan negara Islam, iya kan? Diberantas oleh pemerintah. Yang ada sekarang perpecahan di dalam tubuh NII sendiri, terus menerus sampai hari ini. Bukankah demikian? Saya katakan iya. Yang kedua, akan menuntut kita untuk berkolaborasi dengan kufar. Kondisi mendirikan negara tidak sama dengan mendirikan rumah. Banyak urusannya, ekonomi negara, politik negara. Kita tidak hanya berhadapan dengan Amerika saja, tapi berhadapan dengan dunia. Mari kita perhatikan baik-baik. Kemungkinan pertama,
bisa terjadi kita melawan mereka dengan perlawanan senjata. Yang akan terjadi seperti yang pernah terjadi di Somalia. Contoh saja. Berbagai kelompok bergabung dengan alasan ingin mendirikan negara Islam. Bahwa pemimpin yang ada anti-Islam harus digulingkan. Kumpullah berbagai kelompok dan kabilah-kabilah bersenjata hendak menggulingkan pemerintah. Kesimpulan cerita, berhasil mereka menggulingkan penguasa. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah jatuhnya penguasa yang katanya zalim, yang katanya kafir, anti-Islam, setelah itu yang terjadi adalah pertikaian antar kelompok yang sama-sama ingin mendirikan negara Islam. Sama-sama menyatakan negara Islam, syariat Islam. Kelompok itu bertikai, dan bukan bertikai mulut, bukan bertikai argumen, tapi bertikai senjata. Dalam 30 atau 32 tahun penguasa yang sebelumnya yang tergulingkan berkuasa, 12.000 darah rakyat terbunuh. 12.000 bermacam-macam, ada yang perampok, ada yang pencuri, ada yang narkotik. Total 12.000 selama 30 tahun. Dalam hitungan 6 bulan setelah tergulingnya penguasa, lebih dari 100.000 muslim mati 6 bulan. Bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Inikah yang diinginkan? Tentunya tidak. Tapi kenapa? Karena tidak memikirkan dengan baik dan terburu-buru. Sekarang kita menyatakan, ayo dirikan negara Islam. Kita kan mau bicara realita kan, Pak? Tidak ingin kita diskusi kan? Tapi bicara realita. Ayo sepakat sekarang kita salaman, dirikan negara Islam. Siapa yang mau megang negara ini? Dan ini begitu, maaf Pak Abdurrahman. Sekarang saya bicara realita. Nggak ingin diskusi di atas kertas atau di ruangan ini. Ayo sepakat. Semua sekarang keluar dari majelis ini, dirikan negara Islam. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi pemimpinnya, khalifahnya? Maaf saja, kelompok satu, Hizbut Tahrir Khilafah. Maaf, sekarang terpaksa saya sebutkan. Hizbul Khilafah yang ada di Lampung dan NTB, yang mendirikan dan menyatakan dirinya sebagai khilafah Islamiyah, dia juga mengklaim khilafah di tangan mereka. MNI atau maaf saja sekali lagi, Jamaah Ansarut Tauhid yang telah pecah, MMI yang katanya Majelis Mujahidin Indonesia, pecah menjadi 2 sebelum ada negara. Ya. Maka dari itu marilah kita rahmati umat Islam. Tidak ada jalan sekarang ini kecuali seperti Rasulullah memulainya. Negara Madinah itu baru muncul setelah muncul dan nampak amal soleh, iman, tauhid dari para sahabat. Allah karuniakan kekuatan dalam bentuk negara Madinah. Maka dari itu, ayo kita sekarang bina. Kita nggak punya Rasul yang memimpin, ya. Kita punya Nabi. Dalam pengertian, saya katakan tidak punya Rasul yang pemimpinnya seperti Rasul negara. Nggak mungkin sudah. Maka dari itu, ayo kita berbuat. Sekarang majelis-majelis taklim seperti ini harus menjadi konsumsi primer umat Islam, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Semua umat Islam harus mengerti tauhid dan bahayanya syirik. Umat Islam harus berakidah yang benar, mengerti bahayanya akidah Syiah, akidah liberalisme dan yang lainnya. Umat Islam mengerti akhlak Islami sehingga tidak meniru dan mencontoh akhlak-akhlak kufar dan yang lainnya. Mari kita bersama-sama membina. Tidak ada yang bisa mengklaim. Saya tidak menyatakan dan tidak boleh menyatakan bahwa yang hak itu kelompok yang benar adalah kelompok yang ikut pengajiannya Ustaz Lukman atau Ustaz Askari ataupun Ustaz ini dan itu. Kelompok yang benar adalah kelompok yang belajar di pondok pesantren saya. Tidak, itu adalah kesesatan. Kalau saya menyatakan itu adalah kesesatan dan cepat tinggalkan. Para hadirin yang saya muliakan. Tetapi yang bisa kita lakukan, ayo kita bersama-sama berta'awun membina umat Islam. Jangan kita ini suka dan pandai berlogika, beranalisa sehingga umat Islam terbengkalai. Negara Islam kita inginkan, kita berdoa kepada Allah untuk terwujudnya negara Islam, tapi dengan cara yang legal, benar dan diridhoi oleh Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman Malik yang cukup panjang. Nah, mungkin saya persilakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar konstruksi tentang
bilang orang Islam membom orang Yahudi sedikit pun. Kemudian orang kafir membom orang Islam banyak. Nah di sini mungkin ada kata itu bahwa siapa beriman dan bertakwa kepada Allah maka Allah akan membantu menjaga dan melindungi. Nah di sini ini perkataan ini banyak sekali yang kita dengar di media tempat ulama di televisi atau kabar itu banyaknya pembacanya umat Islam. Nah di sini orang Yahudi membaca orang Islam banyak sekali. Nah ini dari ayat tadi ini kenapa Allah tidak membantu menjaga dan melindungi? Padahal orang yang beriman membaca orang Islam banyak dibunuh. Nah, kenapa di sini Allah tidak membantu? Dan memang apakah mereka ini sudah ditakdirkan itu? Mati itu. Menurut Islam, apakah ini sudah Islam itu apakah sudah tidak apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam Al-Quran surah Al-Quran ayat 3 ini Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum lima ya'budu. Setiap kelompok orang yang merasa diri benar. Kemudian dalam hadis ini umatku terpecah menjadi 72 orang. Hanya satu yang benar. Nah di sini dari Al-Quran dan hadis di sini, kenapa sudah terjadi itu? Kenapa di sini? Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana gitu sikap kita untuk kelompok-kelompok ini supaya sadar dan mau menurut saya ini. Nah sekarang selama ini kelompok satu tidak pernah menunjukkan menjadikan kelompok yang lain. Sekian dari Waalaikumsalam. Iya. Pak siapa namanya? Yusri. Husni. Iya. Pertanyaan pertama tadi disebutkan ada sebuah hadis yang saya juga belum tahu persis lafadznya, tapi maknanya tadi bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Nah, namun pada praktiknya sekarang umat Islam dibantai. Nah, saya kira secara makna bagus sekali. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekarang kita kembali kepada realita yang ada. Sudahkah mereka beriman dan beramal soleh? Beriman dan beramal soleh. Maaf saja. Contohnya salah satu kelompok yang namanya Hizbullah. Pernah dengar? Pimpinan Sayyid Hasan. Ya. Tahukah apa ini kelompok? Kelompok ini adalah imannya iman akidah Syiah. Sayyid Hasan Nasrullah dan kelompok Hizbullah meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu dua berhala Quraisy. Kira-kira Allah akan menolong orang-orang yang menghina dua walinya, Abu Bakar dan Umar. Kelompok Hizbullah, pengikut Khomeini yang sekarang kuburannya ditawafi seperti tawafnya di Ka'bah. Tawaf itu ibadah. Hanya boleh di Ka'bah, nggak boleh di masjid kita, apalagi di kuburan. Ya. Sekarang ini terjadi. Apakah mungkin Allah akan menolong? Ini satu hal yang penting. Allah akan menolong orang-orang yang beramal soleh. Apakah masuknya partai Hamas menjadi partai salah satu partai anggota demokrasi itu amal soleh Pak Abdurrahman? Bukan amal soleh. Ya, apa mungkin Allah menolong? Apakah perbuatan partai Hamas saling menyerang dengan apa? Partai Fatah, darah demi darah. Itu amal soleh membunuh muslimin. Jawabannya bukan amal soleh, sehingga Allah tidak mungkin menolong. Ini yang harus diakui dan harus dibenarkan. Di Palestina sendiri, maaf saja, rakyat di Palestina tidak jauh berbeda dengan di Indonesia dari beberapa sisinya. Telah memberitakan kepada kami orang-orang yang memang ada di sana dan hidup di sana. Tidak sedikit juga orang-orang yang nggak sholat, maaf. Ya, tidak sedikit orang-orang yang nggak sholat dari rakyat loh. Saya tidak berbicara kelompok-kelompok tadi, rakyat. Dan di situ juga ada Nasrani yang juga menyuarakan pembebasan Palestina. Ada juga. Para hadirin yang saya muliakan,
Inilah yang jadi masalah. Kemudian pertanyaan kedua tadi atau bagian kedua dari pertanyaan pertama, kita melihat dan mendengar bahwa umat Islam dibantai, bayi-bayi dibunuh. Lalu apa sikap kita? Apakah kita tidak menolong mereka? Jawabannya wajib menolong mereka. Jawabannya adalah wajib menolong saudara kita muslim. Walaupun menolongnya kita hanya sebatas doa di waktu sujud, di waktu sholat. Sudahkah kita berdoa? Benar-benar berdoa. Ayo, apa hanya di kunut nazilah saja? Apakah kita tidak ingin mendoakan saudara-saudara kita di Palestina di saat kita sholat malam? Ayo doakan. Seperti kita ingin mendoakan orang tua kita. Kita doakan, ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan Yahudi, ya Allah. Bebaskan negeri Palestina dari makar-makar Yahudi, ya Allah. Wajib kita berdoa. Pertanyaannya, sudah kita berdoa? Kalau belum, ayo cepat. Kalau sudah, tingkatkan. Yang berikutnya, para ulama sebenarnya sudah membantu mereka dengan bimbingan ilmiah. Saya mau tanya sekarang kepada hadirin, tidak kepada Pak Husni saja, tapi semua hadirin. Masih ingatkah kenapa Rasulullah keluar dari Mekah? Kenapa? Sebabnya sampai hijrah kemana? Ke Madinah. Hah? Karena apa? Ya, semua jawabannya saya simpulkan walaupun nggak saya dengar. Yaitu karena permusuhan orang-orang musyrikin, kekejaman mereka yang membuat Rasulullah tidak lagi mampu berdakwah di sana. Ammar bin Yasir, keluarga Yasir disiksa, dibunuh Yasir radhiyallahu anhu, dan istrinya Ibu Ammar Sumayyah yang sampai maaf saja ditombak kemaluannya sang ibu ini yang sudah tua renta. Nah, Bilal bin Abi Rabah, Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa. Umar sang pahlawan, Ali bin Abi Thalib sang jago pedang, tidak mampu berbuat apa-apa pada waktu itu. Rasulullah hanya mengucapkan sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya tempatmu nanti yang Allah janjikan adalah jannah. Mana keberanian Rasul? Hah? Kata orang sekarang, mana solidaritas Nabi? Mana solidaritas Umar, Abu Bakar, Utsman, wa Ali? Jawabannya, suasana tidak memungkinkan, yang akan semakin menimbulkan efek negatif terhadap dakwah. Berlanjut hari demi hari sampai diboikot Rasul. Hampir berapa? Hampir 3 tahun diboikot, bukan 3 minggu. Kalau kita 3 minggu tidak ada bensin, kira-kira apa yang terjadi? Demo, ya kan? Kalau 3 minggu tidak ada listrik, apa yang akan terjadi? Di jalan-jalan menuntut. Mereka hampir 3 tahun. Ibu-ibu meninggal, ibu-ibu menyusui, tidak lagi mengeluarkan air susunya. Bayi-bayi mati, kakek-kakek meninggal dunia, dan itu di hadapan Rasul semuanya. Rasulullah melihat, ini mati, ibu ini meninggal, bayi ini mati. Tangisan bayi, kata para sahabat, sampai terdengar dari balik tebing. Jadi ini tebing bukit, di lembah ini Rasulullah diboikot, tangisan bayi terdengar dari balik. Pernah ke Mekah melihat bukit-bukit itu, bagaimana tangisan bayi sampai terdengar dari balik? Berarti keras dan banyak. Itu terdengar oleh Umar bin Khattab. Siapa Umar itu? Bukan kayak kita keberaniannya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah terpaksa meninggalkan Mekah dalam keadaan menangis. Sebelum keluar dari Mekah, Rasulullah naik ke sebuah bukit melihat Mekah dan menangis. Innaki ahabbul biqa'i ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu. Sungguh wahai Mekah, engkau adalah bagian bumi yang paling aku cinta. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Keluar Nabi, hijrah, meninggalkan Makkah yang di situ ada Masjidil Haram. Ada apa lagi? Ka'bah. Mana yang lebih mulia? Masjidil Haram Makkah atau Masjidil Haram Madinah? Hah? Makkah. Mana yang lebih mulia? Masjid Nabawi di Madinah atau Masjidil Aqsa? Masjid Nabawi.
secara urutan termulia itu adalah Makkah, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, Palestina. Para ulama, Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani dan yang lainnya menasihati muslimin di Palestina kalau tidak mampu melakukan perlawanan, dan itu kenyataannya, keluar dulu, mundur. Coba mundur, menyusun kekuatan, hijrah dulu sampai bisa beribadah. Mari kita perhatikan salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Jangan sampai kita merasa bahwa Yahudi memusuhi kita hanya pada abad ke-20 ini saja. Jangan. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Mari kita simak. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kemudian apa kata Allah? Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Ayat ini menceritakan permusuhan dan gangguan-gangguan Yahudi terhadap muslimin. Dalam kondisi muslimin masih lemah, apa kata Allah? Fa'fu wasfahu. Sudah, maafkan dan jangan pedulikan. Sudah. Ya. Jangan diperhitungkan semua setiap gangguan mereka kamu mau lawan. Jangan. Sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat kondisi muslimin di Palestina. Ya. Tank-tank Yahudi mau dilawan dengan batu yang kemudian dikemas bahwa itu akhirnya meledakkan tank. Lala. Islam tidak seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Sekarang ini korban semakin berjatuhan atau tidak? Semakin berjatuhan. Yang sering menjadi korban para mujahidin atau rakyat sipil? Rakyat sipil. Oleh karena itu, para ulama sudah membantu mereka dengan fatwa. Ayo, sementara ini jangan dulu melakukan perlawanan. Minimalnya kalau tidak mundur, melakukan perdamaian atau gencatan senjata. Ini jawabannya. Untuk jawaban pertanyaan kedua, saya jawab dengan singkat bahwa sebenarnya nasihat itu sudah disampaikan terkhusus oleh para ulama agar mereka itu mau kembali kepada jalan yang benar, agar kelompok-kelompok itu meninggalkan asobiyah kelompoknya dan kembali kepada bimbingan generasi as-salafus saleh di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Namun semua itu bukan di tangan kita. Hidayah bukan di tangan kita. Jangankan untuk orang lain, untuk anak kita nggak memilikinya. Jangankan untuk anak kita, untuk diri kita sendiri kita nggak memilikinya. Semua itu di tangan Allah, dan kita hanya bisa berusaha menyampaikan nasihat, teguran dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Nampaknya waktu sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadirin sekalian,